Bapak Ibu Saudara sekalian, Shalom. Pada kesempatan ini saya ingin membagi bagi Anda di suasana Natal pada tahun ini. Saya ingin sharing dengan Anda tentang perspektif lain dari hari Natal, yaitu persiapan kedatangan Yesus kembali. Jadi kita udah tahu semua ya bahwa ketika kita memperingati hari Natal, pada dasarnya kita memperingati hari kelahiran Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu di Bethlehem sebagai juru selamat umat manusia dan juru selamat kita secara pribadi. Dan tentu saja karena kita memperingati dan merayakan kelahiran Tuhan Yesus, maka kita perlu biasanya kita bersuka cita ya, bersuka cita atas keselamatan yang Tuhan berikan. Tetapi sesungguhnya hari Natal juga memiliki dimensi lain. Dan dimensi itu adalah bahwa hari Natal adalah momentum bagi kita untuk mengingat bahwa Tuhan akan datang kembali. Jadi sebetulnya setiap hari Natal harusnya mengingatkan kita bahwa Tuhan Yesus akan datang kembali ke dunia ini. Dan kedua hal itu, yaitu aspek atau perspektif pertama, yaitu memperingati apa yang telah terjadi dan mempersiapkan diri untuk menghadapi yang akan terjadi kemudian, yaitu kedatangan Yesus kembali. Itu kita harus melihat keduanya secara seimbang. Nah, saudara, tidak salah kalau kita hanya fokus pada aspek pertama, atau banyak di antara kita yang fokus pada perspektif pertama, yaitu bahwa Natal adalah memperingati hari kelahiran Tuhan Yesus. Tapi sebaiknya juga perspektif kedua ini merupakan bagian dari kehidupan kita ketika kita memperingati hari Natal, atau bagian dari sikap kita ketika kita memperingati hari Natal. Yaitu apa? Yaitu kita harus ingat bahwa Yesus akan datang kembali ke dunia ini. Itu sesuai dengan janjinya. Nah, saudara-saudaraku, Alkitab Perjanjian Baru menyoroti kedua perspektif ini sangat jelas. Di dalam Matius 1 ayat 1, atau perikop pembuka dari Perjanjian Baru, yaitu tentang kelahiran Tuhan Yesus. Jadi Alkitab Perjanjian Baru diawali dengan perikop tentang kelahiran Tuhan Yesus. Namun kalau Anda baca di bagian terakhir dari Perjanjian Baru, yaitu kitab Wahyu pasal 22, maka perikop terakhirnya yaitu tentang kedatangan Yesus kembali. Jadi Alkitab Perjanjian Baru diawali dengan berita tentang kelahiran Tuhan Yesus, dan diakhiri pada Wahyu 22 dengan berita tentang kedatangan Yesus kembali. Nah, Bapak Ibu, saya kebiasaan saya dalam membaca suatu buku, biasanya saya karena waktu yang terbatas, kalau satu buku baru biasanya saya baca pendahuluannya dan kemudian saya lompat dengan kesimpulannya. Jadi pembukaannya dan penutupnya, dari sana saya bisa mendapatkan gambaran secara keseluruhan. Nah, saya ingin sampaikan bahwa kalau Anda ingin mengetahui apa message yang paling utama dari Alkitab kita, dari Perjanjian Baru, maka message-nya yang utama itu yaitu tentang Tuhan Yesus Kristus. Karena diawali dengan berita tentang kelahirannya dan diakhiri dengan janji tentang kedatangannya kembali. Karena itu boleh saya katakan the main message dari Alkitab kita, dari Perjanjian Baru, yaitu tentang kehidupan Tuhan Yesus, karya Tuhan Yesus bagi dunia ini, karya keselamatan Tuhan Yesus yang diawali di Bethlehem, dan nanti Yesus akan datang sebagai Raja di atas segala raja, sebagai Allah yang berkuasa, Raja atas segala raja, atas alam semesta ini. Bapak Ibu, kita harus melihat kedua aspek ini secara seimbang. Jadi memperingati kelahiran Yesus pada setiap masa raya Natal seperti ini, tetapi pada masa ini juga kita harus menyiapkan diri kita untuk menyambut Yesus yang akan datang kembali, ya, akan datang. Seringkali dikatakan the second coming of the Lord Jesus, atau kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Tapi kita juga bisa mengatakan kedatangan Yesus kembali, ya. Itu yang sering kita dengar atau kita baca di perikop kita di dalam Wahyu 22 ayat 6 sampai 17, judul perikopnya kedatangan Tuhan Yesus.
Nah, ini merupakan perikop yang penting karena di akhir dari Alkitab kita ini, yaitu pasal 22 tadi, perikopnya kedatangan Tuhan Yesus diambil dari Wahyu 22 ayat 6 sampai 17. Kemudian ada ayat 18 sampai 21 yang judul perikopnya adalah penutup, ya. Jadi itu adalah akhir dari Alkitab kita, ya, akhir dari Perjanjian Baru. Bapak Ibu saudara-saudaraku, seperti tadi saya katakan bahwa pesan yang paling utama dari Wahyu 22 ayat 6 sampai dengan ayat 17, atau boleh dikatakan dari ayat 6 sampai ayat 22, ya, karena nanti kita akan melihat satu ayat, yaitu ayat 20, 16 ayat 20, pasal 22 ayat 20, tentang bagaimana komitmen dan sikap Yohanes mengenai berita yang dia dengar, janji langsung dari Tuhan Yesus bahwa Tuhan Yesus akan datang kembali. Nah, Bapak Ibu saudara-saudaraku, Yesus akan datang kembali bukan sebagai bayi Natal di Bethlehem, tetapi sebagai anak Allah yang berkuasa, sebagai raja di atas segala raja, sebagai ibarat seorang jaksa yang akan menuntut setiap terdakwa, yaitu kita sebagai manusia akan masuk ke dalam pengadilan dan kita akan dapat tuntutan akan segala hal yang kita buat di dunia ini. Tetapi saat yang sama juga Yesus adalah hakim yang mengadili, jadi sebagai jaksa, sebagai hakim yang mengadili kita, dan sebagai pembela, ya, sebagai pembela bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Dalam pengadilan akhir, Yesus akan membela anak-anaknya, orang-orang yang memang percaya kepada dia, yang selama ini betul-betul mengandalkan Tuhan Yesus dan percaya kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Nah, Bapak Ibu, itu adalah keadaan yang akan terjadi nanti. Jadi Tuhan Yesus akan datang bukan sebagai bayi di Bethlehem lagi, tetapi sebagai tadi yang berkuasa atas alam semesta ini. Saudara-saudara, Yesus sendiri mengatakan bahwa Dia akan datang segera, ya. Kita akan membaca ayat-ayat itu yang terdapat di dalam Wahyu pasal 22 ayat 7. Ayat 7 mengatakan demikian, Bapak Ibu Saudara sekalian, sesungguhnya aku datang segera. Sesungguhnya ini Yesus mengatakan sendiri, sesungguhnya aku datang segera, berbahagialah orang yang menuruti perkataan nubuat kitab ini, atau nubuat yang terdapat di dalam Alkitab. Kemudian di dalam ayat 22 ayat 12, Wahyu 22 ayat 12 dikatakan demikian, sesungguhnya aku akan datang segera, dan aku akan membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Satu lagi, saudara, di dalam ayat pasal 22 ini ada 3 kali Yesus mengatakan bahwa aku akan datang segera. Di dalam ayatnya yang ke-20, jadi tadi pertama ayat 7, aku akan datang segera, I'm coming soon, ya, Yesus mengatakan begitu. Kemudian 22 ayat 12 juga sama persis, sesungguhnya aku akan datang segera. Dan kemudian di dalam ayat 20 dikatakan demikian, ia yang memberi kesaksian tentang semuanya ini berfirman, ya, aku datang segera. Saudara, ini perkataan Tuhan Yesus sendiri. Yesus berkata kepada Yohanes untuk menulis surat ini, kitab Yohanes, kitab Wahyu ini, bahwa aku akan datang segera. Nah, lihatlah, aku akan datang segera. Ingatlah bahwa aku akan datang segera. Listen, I'm coming soon. Behold, I'm coming soon. Itu Tuhan Yesus berkata seperti itu. Jadi Bapak Ibu, ini bukan suatu nubuat, tapi ini suatu statement dan satu janji. Jadi bukan nabi yang mengatakan bahwa Yesus akan datang, tetapi Tuhan Yesus sendiri yang mengatakan. Jadi ini bukan suatu nubuat, ya, tetapi suatu janji, dan juga mengatakan dan juga menunjukkan suatu kepastian bahwa Tuhan Yesus akan segera datang. Saudara, kata segera ini digunakan, ya. Jadi di dalam 22 Wahyu 22 ini dikatakan aku akan datang segera. Nah, segera ini melambangkan satu periode antara waktu sekarang ini sampai pada kejadiannya nanti, hari kejadiannya itu, ya, yang menunjukkan bahwa tidak lama lagi,
Tidak lama lagi Yesus akan datang. Karena itu Yesus sendiri mengatakan aku akan datang segera. Jadi kata segera ini begitu penting, yang melambangkan speedy return, ya, akan segera datang. Yang melambangkan bahwa itu akan terjadi tidak lama lagi, ya. Tetapi juga yang melambangkan suatu urgensi, ya, ada unsur urgensi di sana bahwa umat manusia, Yohanes, gereja, umat manusia, orang-orang percaya ingat bahwa aku, Tuhan Yesus, akan datang segera. Tapi juga Bapak Ibu Saudara-saudaraku, ini juga melambangkan satu kepastian bahwa Yesus pasti datang, dan juga melambangkan menunjukkan suatu peringatan bahwa kita harus mengingat itu, Yesus akan datang segera. Dan tapi juga merupakan suatu nasihat untuk kita mempersiapkan diri, karena sebentar lagi segera Yesus akan datang. Saudara-saudara sekalian, tidak hanya di kitab Wahyu, Tuhan Yesus sendiri sebelum mati di kayu salib dan naik ke sorga, Yesus sendiri mengatakan bahwa dia akan datang segera. Dan itu terdapat di dalam Yohanes. Ada banyak kutipan, ada banyak ayat-ayat yang melambangkan hal ini, tetapi yang menjelaskan hal ini, tapi saya akan menyampaikan ada tiga ayat. Yang pertama, Yesus sendiri mengatakan di dalam Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai ayat 3 yang bunyinya demikian. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi, ini Yesus mengatakan, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Saudara, itu janji Tuhan Yesus sendiri yang dikatakan di dalam Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai ayat 3. Nah, hal lain, ya, perikop lain di dalam Alkitab yang menjelaskan tentang kedatangan Tuhan Yesus kembali, ya, kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali atau kedatangan Tuhan Yesus kembali terambil dari kisah Rasul ayat 1 pasal 1 ayat 10 sampai 11. Ini terjadi ketika Yesus sudah naik ke sorga dan kemudian murid-muridnya berada di tempat itu, dan kemudian malaikat muncul. Dan saudara, inilah bunyi perikop itu demikian. Ketika mereka sedang menatap ke langit, siapakah mereka? Mereka ini adalah murid-murid. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu Yesus naik, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Jadi itu malaikat yang menyampaikan kepada murid-murid bahwa Yesus yang telah terangkat ke sorga ini akan datang kembali, ya, akan datang lagi. Itu bagian kedua. Dan terakhir, saudaraku, juga dalam kitab Wahyu, dalam surat kepada jemaat di Philadelphia, ya, Yesus mengatakan kepada jemaat di Philadelphia demikian, "Aku datang segera." Ya, kepada jemaat di Philadelphia, Yesus mengatakan, "Aku datang segera. Karena itu peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak ada seorang pun mengambil mahkotamu." Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, itulah janji Tuhan Yesus. Jadi ini bukan suatu nubuat, bukan satu prediksi, tapi betul-betul ini adalah janji Tuhan Yesus. Kalau prediksi itu dibuat oleh seseorang terhadap orang lain, ya, terhadap hal lain, itu adalah yang disebut dengan prediksi. Tetapi ketika seseorang menyatakan tentang dirinya, maka itu adalah satu statement. Nah, maka karena itu ketika Tuhan Yesus mengatakan bahwa aku akan datang kembali, itu bukan suatu prediksi, satu ramalan, ya, suatu perakiraan, tapi sesungguhnya ini adalah suatu janji, ya, suatu janji bahwa Yesus akan datang kembali. Bapak Ibu, saya membaca sebuah buku, ya, dalam beberapa hari terakhir ini saya membaca sebuah buku, dan judul buku ini adalah demikian, ya. Buku ini berjudul History's Worst Prediction, ya. Jadi prediksi tentang kejadian-kejadian atau sejarah dunia yang
yang buruk ini ya. Jadi hal ini menjelaskan tentang bagaimana ada begitu banyak prediksi yang dilakukan oleh orang-orang penting di dunia ini berdasarkan fakta-fakta yang ada, lalu mereka melakukan prediksi. Kemudian penulis buku ini yang bernama Eric Chalin, dia mengatakan, dia menunjukkan bahwa ternyata 50 prediksi yang dilakukan begitu luar biasa di dunia ini, dan ternyata semua prediksi itu salah ya. Ada 50 kejadian atau 50 peristiwa yang diprediksi oleh para ahli, dan kemudian penulis ini yang bernama Eric Chalin, dia mengatakan bahwa semua prediksi itu salah. Buku ini ditulis pada tahun 2011, dan salah satu bab dari buku ini yaitu bagaimana Anda mengenal ahli scholar yang bernama Francis Fukuyama. Francis Fukuyama ini dia memprediksi bahwa nantinya dominasi dunia ini didominasi oleh kapitalisme barat. Dan kemudian penulis ini Eric menunjukkan bahwa ternyata itu salah, karena dunia ini tidak didominasi oleh kapitalisme barat, tetapi oleh aliran-aliran lain, diantaranya oleh munculnya sosial kapitalisme yang berasal dari Cina, yang berada di Cina. Yaitu salah satu bukti, dan kemudian Francis Fukuyama menggunakan itu dan menunjukkan bahwa sebetulnya prediksi-prediksi yang ada di buku ini salah, dan masih banyak lagi prediksi-prediksi yang lain. Tapi Bapak Ibu saudara-saudaraku, pasal 2 dari buku ini menjelaskan demikian, bahwa apa yang ditulis di dalam Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes itu tentang kedatangan Tuhan Yesus patut dipertanyakan. Jadi penulis ini mengatakan begini, yang tertulis di dalam Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes itu tentang kedatangan Yesus yang kedua kali atau kedatangan Yesus kembali patut dipertanyakan. Dia mengatakan, penulis buku ini mengatakan ini satu prediksi yang buruk, satu prediksi yang salah, karena sampai hari ini ya, menurut penulis sampai hari ini hal itu belum terjadi. Hal itu belum terjadi sehingga dia katakan itu suatu prediksi yang buruk. Saya ingin sampaikan kepada Anda semua bahwa ini bukan satu prediksi. Jadi menurut buku ini itu adalah prediksi atau semacam ramalan ya, prediksi, ramalan atau forecasting ya. Tapi sebetulnya apa yang dikatakan oleh Yesus di dalam Injil itu bukan prediksi, tapi itu suatu pernyataan yang merupakan suatu janji kepada umat manusia, satu janji kepada orang percaya bahwa dia akan datang kembali. Namun demikian penulis buku ini mengatakan bahwa itu satu prediksi. Jadi itu terdapat di dalam bab 2 pada buku ini, Bapak Ibu Saudaraku. Nah, di dalam bab penutup dari buku ini, bab penutup itu berjudul The End of the Future. Jadi akhir dari masa depan ya, The End of the Future. Dan bahwa dunia ini akan berakhir. Tetapi kemudian penulis berkata dunia tidak akan berakhir. Dia bertanya begini, bagaimana dunia ini akan berakhir dan kapan dunia ini akan berakhir. Oleh karena itu dia mengatakan ini pun juga prediksi yang salah. Saudara, penulis ini meragukan hal itu, dan kemudian dia menjelaskan tentang dua teori besar, yaitu teori terjadinya alam semesta ini dan teori kehancuran alam semesta ini. Saudara, teori pertama itu yang disebut dengan Big Bang teori. Big Bang Anda semua tahu, atau sebagian dari besar Anda pasti sudah tahu tentang Big Bang teori, bahwa alam semesta ini terjadi karena ekspansi yang tiba-tiba dari apa yang disebut dengan super hot and super dense state. Jadi suatu benda yang terjadi tabrakan yang begitu hebat, kira-kira sekitar 14 miliar tahun yang lalu. 14 miliar tahun yang lalu terjadi tabrakan itu yang disebut dengan Big Bang. Jadi maka nama teorinya Big Bang teori, dan dari sana tubrukan yang hebat itu menyebabkan terjadinya alam semesta. Nah, teori ini mengatakan bahwa alam semesta terus berkembang ya, jadi terus ekspansi akibat tubrukan yang terjadi 14 miliar tahun yang lalu. Kemudian ada teori lain ya saudaraku yang disebut dengan Big Crunch teori. Jadi kalau yang pertama tadi Big Bang teori, maka yang kedua adalah Big Crunch teori,
yang merupakan kebalikan dari Big Bang Theory. Jadi dari Big Bang Theory itu dari sesuatu tabrakan, tubrukan yang terjadi, kemudian makin besar alam semesta ini, dan kemudian kalau disebut dengan Big Crunch Theory adalah proses sebaliknya, di mana hampir seperti crunch yang terjadi kalau Anda, ini ibarat Anda bekerja di komputer, tiba-tiba komputer Anda lenyap, hang, dan kemudian komputer Anda itu lenyap, ya, layarnya hancur, artinya mati, dan tidak ada deteksi sama sekali tentang pekerjaan Anda di komputer. Nah, itu disebut dengan crunch. Jadi dunia akan lenyap karena dunia ini ada karena Big Bang Theory, dan dunia akan lenyap karena Big Crunch Theory. Lalu penulis itu mengatakan demikian, meskipun ada Big Bang Theory dan Big Crunch Theory, dia mengatakan bahwa Big Crunch Theory itu tidak akan terjadi. Mengapa? Karena memang tidak akan berakhir, dunia ini tidak akan berakhir. Itu menurut penulis ini, dan karena itu prediksi tentang dunia ini pun itu adalah sesuatu kekeliruan besar, ya, tidak akan terjadi. Itu menurut penulis. Bapak Ibu Saudaraku, bahkan di dalam bab terakhir dari buku ini, penulis ini mengatakan bahwa Armageddon itu Anda bisa baca dari Wahyu pasal 16 ayat 16, di mana akan terjadi peperangan antara kebenaran dan ketidakbenaran, ya ketidakbenaran dengan kebenaran, yang akan terjadi satu tempat yang namanya Armageddon, dan menurut dia Armageddon tidak akan terjadi. Jadi tidak ada konflik yang luar biasa, ya, perseteruan yang luar biasa antara kebenaran dan non kebenaran, itu tidak akan ada. Dan karena itu dunia ini akan berlangsung seperti apa adanya. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya ingin menekankan kepada Anda bahwa manusia memang membuat prediksi tentang masa depan, ya. Manusia membuat prediksi tentang masa depan berdasarkan atas bukti-bukti, evidence yang ada, lalu kemudian membuat prediksi tentang masa depan. Tetapi hari ini ingin saya sampaikan kepada Anda bahwa sesuatu yang pasti, yaitu Tuhan Yesus mengatakan bahwa Dia akan datang segera. Dan itu bukan suatu prediksi, itu bukan forecasting tentang peramalan, perakiraan tentang masa depan. Bukan itu. Tapi apa yang dikatakan, Yesus berjanji sendiri bahwa Dia akan datang segera. I'm coming soon. Listen, I'm coming soon. Lihatlah, dengarlah bahwa saya akan datang segera. Bapak Ibu Saudaraku, di hari Natal ini, selain Anda, karena itu apa menjadi pelajaran bagi kita di hari Natal ini, selain Anda memuji Allah dengan malam kudus, Oh Holy Night, hendaknya juga Anda menyanyikan Maranatha, bahwa Tuhan akan segera datang. Ia akan datang kembali sebagai penggenapan dari alam semesta ini, penggenapan dari karya keselamatan yang sudah Dia lakukan, dan kemudian Dia akan datang untuk menyelamatkan anak-anaknya, orang-orang percaya, dan membinasakan, mengalahkan dan membinasakan setiap orang yang tidak percaya, alam semesta, dunia yang tidak percaya kepadanya. Dia akan datang sebagai Raja di atas segala raja, sebagai Bapa yang kekal, Raja yang kekal, dan Bapa yang abadi. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudaraku, setiap kali merayakan hari Natal, ingat sekali lagi, kita tidak hanya menyanyikan lilin-lilin kecil, malam kudus, Oh Holy Night, tapi yang harus kita ingat setiap kali hari Natal, yaitu kita menyanyikan Maranatha, bahwa Tuhan akan datang kembali, dan mempersiapkan diri kita patut mempersiapkan diri kita untuk kedatangan Tuhan Yesus kembali ke dunia ini. Saudara, itu hal yang pertama yang bisa kita sharing dari Wahyu pasal 22. Dan ada hal yang kedua. Hal yang kedua yaitu karena kita tahu bahwa Yesus akan datang kembali sebagai Raja di atas segala raja, sebagai penyelamat yang menyempurnakan karya keselamatannya. Tetapi hal yang kedua, menggenapi karya keselamatannya.
hal yang kedua yang perlu kita perhatikan, yaitu bahwa kita masing-masing memiliki pilihan. Ya, kita masing-masing memiliki pilihan. Anda harus menentukan pilihan pribadimu. Dan saya ingin menjelaskan bahwa ada dua pilihan. Pilihan yang pertama yaitu apakah Anda mau percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus. Anda mau menuruti firman-Nya. Dan karena itu Anda diberkati, Anda mau bersedia agar Anda, dosa-dosa Anda dibersihkan oleh Tuhan, disucikan oleh Tuhan. Kehidupan Anda ini disucikan oleh Tuhan. Itu pilihan pertama. Dan ayat-ayat Alkitab di dalam Wahyu pasal 22 itu menjelaskan hal ini. Saudara, ayat 7b ya, ayat 7 tadi mengatakan demikian. Sesungguhnya aku akan datang segera. Wahyu 22 ayat 7, sesungguhnya aku akan datang segera. Kemudian lanjutannya, berbahagialah orang yang menuruti perkataan-perkataan nubuat kitab ini. Jadi Tuhan Yesus mengatakan aku akan datang segera, karena itu berbahagialah mereka yang mengikuti perkataan-perkataanku. Mereka yang percaya kepada Alkitab, mereka yang percaya kepada firman Tuhan, maka mereka akan berbahagia. Kemudian ayat 12b mengatakan sesungguhnya aku datang segera. Ya, kembali sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Jadi apa yang akan dilakukan Yesus ketika dia datang kembali, dia akan membawa upah kepada mereka yang sesuai dengan firman Tuhan, yang hidup sesuai dengan firman Tuhan. Aku akan memberikan upah, ya, aku akan memberikan upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Ini berarti bahwa Yesus akan mengadili kita, dan sesuai dengan perbuatan kita maka Yesus akan memberikan reward atau Yesus memberikan punishment sesuai dengan perbuatan kita masing-masing. Nah, di dalam ayat 14 dikatakan, 22 ayat 14, Wahyu 22 pasal 14 dikatakan, berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya. Saudara, berkali-kali di dalam Alkitab, terutama kitab Wahyu, dikatakan bahwa yang berbahagia adalah mereka yang membasuh jubahnya. Membasuh jubahnya ini berarti mereka yang rela dirinya, hidupnya itu dibasuh dengan darah Tuhan Yesus Kristus yang dikorbankan di kayu salib. Itu yang dimaksudkan dengan membasuh jubahnya. Jadi ini adalah pilihan pertama. Pilihan pertama, apakah Anda percaya kepada Tuhan Yesus atau tidak. Tapi ada pilihan kedua. Pilihan kedua itu terdapat di dalam ayat 15. Wahyu 22 ayat 15. Yaitu mereka yang menolak Kristus, mereka yang tidak percaya kepadanya, bahkan mereka yang memusuhi Kristus. Ya, mereka yang tidak percaya, mereka yang menolak, mereka yang memusuhi, bahkan dengan perbuatan mereka, ya, mereka menunjukkan kepada dunia ini bahwa mereka sungguh-sungguh tidak menerima Kristus dan menolak dan memusuhi Tuhan Yesus Kristus. Saudara, bagi mereka ini, ya, ini adalah pilihan yang kedua. Jadi Anda bisa menjadi orang yang percaya kepada Kristus atau orang yang menolak dan memusuhi Kristus. Saudara, ayat 15 mengatakan tentang pilihan yang kedua ini atau kelompok yang kedua ini. Dan di dalam ayat 15 ini dikatakan begini, tetapi anjing-anjing dan tukang-tukang sihir, orang-orang sundal, orang-orang pembunuh, penyembah-penyembah berhala, dan setiap orang yang mencintai dusta dan yang melakukannya tinggal di luar Yerusalem baru. Jadi mereka yang seperti tadi, ya, mereka akan tinggal, mereka tidak akan hidup di dalam Yerusalem baru, mereka tidak tinggal bersama persekutuan dengan Tuhan selama-lamanya dengan Allah Bapa di sorga, dengan Tuhan Yesus Kristus, tetapi mereka akan berada di luar itu. Mereka tidak merupakan bagian orang-orang yang menikmati kehidupan kekal. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, berarti hanya ada dua pilihan. Jadi karena Tuhan akan datang segera, Anda punya dua pilihan. Apakah Anda mau menerima tawaran Tuhan Yesus Kristus untuk diselamatkan oleh Dia? Dan memang Tuhan Yesus memberikan tawaran. Tuhan Yesus tidak memaksa. Yesus tidak memaksa, tapi Yesus memberikan tawaran. Andalah yang menentukan pilihan Anda, percaya kepada Kristus atau tidak percaya kepada Kristus. Tentu saja saya berharap bahwa Anda akan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, karena itu adalah pilihan yang paling pas. Jadi di hari Natal ini kembali saya ingin mengingatkan, selain Anda, selain kita memperingati hari kelahiran Tuhan Yesus, maka yang kedua kita menyiapkan diri
bahwa menyiapkan diri dan percaya bahwa Tuhan Yesus akan datang kembali, ya. Dan karena itu kita punya dua pilihan, kita mau percaya kepadanya atau kita mau menolak, bahkan memusuhinya. Dan konsekuensi dari setiap pilihan kita itu kita tahu bersama. Kalau Anda percaya kepada Tuhan Yesus, percaya bahwa Dia akan datang lagi sebagai Raja atas segala raja, sebagai penggenapan dari karya keselamatan terhadap dunia ini, terhadap alam semesta ini, maka konsekuensinya Anda akan menerima kehidupan kekal bersama dengan Yesus di surga. Tapi Anda punya pilihan lain. Anda bisa menolak Dia, tapi konsekuensinya Anda akan berada di luar kehidupan kekal itu. Apa yang disebut dengan kematian kekal dan hidup di dalam kekekalan api belerang dan hukuman api belerang, yaitu kehidupan kesengsaraan dan penghukuman yang tidak ada akhirnya. Jadi apakah kehidupan kekal, hidup yang abadi bersama dengan Yesus, atau kematian kekal, hidup di dalam penghukuman yang selama-lamanya? Anda mempunyai pilihan untuk itu. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudaraku, sebagai kesimpulan, apa sebetulnya apa yang harus menjadi respons kita? Saya ingin membaca dari Wahyu 22 ayat 20. Wahyu 22 ayat 20 berbunyi demikian. Ia yang memberi kesaksian tentang semuanya ini berfirman. Jadi ia yang memberi kesaksian tentang semuanya ini adalah Tuhan Yesus sendiri, berfirman demikian. Ya, aku datang segera. Kemudian amin, datanglah Tuhan Yesus. Nah, kata frasa amin, datanglah Tuhan Yesus ini adalah respons dari Yohanes. Jadi ketika Tuhan Yesus berkata, ya aku datang segera, kemudian Yohanes berkata, amin, datanglah Tuhan Yesus. Nah, saudaraku, ayat ini menjelaskan tentang sikap Yohanes, sikap Rasul Yohanes. Ketika Yesus berkata bahwa Yesus, aku akan datang segera, kemudian Yohanes menyampaikan, Yohanes berseru, amin, datanglah Tuhan Yesus. Saudara sekalian, hendaklah sikap Yohanes ini menjadi sikap Anda juga. Mulai hari ini dan seterusnya, yakinkanlah bahwa Yesus akan datang segera dan berkata bahwa amin, datanglah Tuhan Yesus. Datanglah Tuhan Yesus. Di hari Natal ini hendaklah kita memiliki sikap seperti itu dan perspektif seperti itu. Bukan saja Natal, ya tentu saja sangat penting. Natal adalah hari kelahiran Tuhan Yesus dan kita patut bersuka cita karena Yesus datang untuk menjadi juru selamat kita, juru selamat dunia ini, juru selamat gereja, juru selamat Anda sebagai pribadi. Tetapi pada saat yang sama, perspektif lain dari hari Natal, yaitu bahwa kita menyiapkan diri kita, mempersiapkan diri kita untuk kedatangan Yesus kembali. Hanya ada dua pilihan, Anda mau menerima Tuhan Yesus atau Anda tidak menerima Tuhan Yesus. Anda menolak Tuhan Yesus, Anda menjadi orang percaya atau Anda menjadi orang yang memusuhi kepada Kristus. Saya percaya bahwa pilihan Anda adalah pilihan yang pertama, menjadi orang yang menerima Tuhan Yesus, percaya bahwa Yesus akan datang kembali ke dunia ini, dan percaya bahwa Yesus telah menyelamatkan Anda dan Anda menikmati hidup yang kekal dalam kekekalan kehidupan bersama dengan Tuhan Yesus. Bukan kekekalan penghukuman, tapi kekekalan kehidupan bersama dengan Tuhan Yesus. Selamat hari Natal dan Tuhan berkati Anda semua. Amin.